Menelusuri Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, jangan melupakan tempat cantik berpasir putih, Pulau Bogori. Nelayan di sini biasa memanfaatkan hewan laut beracun yang sering merusak jaring. Nelayan Desa Lepe. Nah, sekarang saya tidak mau kelewatan untuk mengikuti proses berburu ikan buntal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cara nelayan di sini menangkap ikan buntal tidak mengandalkan jaring dan pancing. Jadi untuk menangkap ikan buntal ini bisa dibilang cukup mudah karena kita menggunakan alat bantuan yaitu spear gun. Ini dia. Ikan buntal tidak termasuk perenang gesit. Membidik ikan ini tergolong mudah, apalagi saat badannya mengembang. Akhirnya, saya berhasil memanah tepat sasaran. Jadi untuk menembak ikan kembung ini, itu harus secara berhati-hati karena agar tidak terkena gelembungnya. Ikan buntal memiliki racun berbahaya. Bahkan, spesies tertentu kadar racunnya dapat membunuh manusia. Jadi gelembungnya itu berada di dekat kepala, tapi di daerah sini. Ini dia. Untuk nembaknya itu harus di dekat ekor agar tidak terkena gelembungnya. Buntal menggelembungkan tubuhnya saat merasa terancam dengan cara mengisi perutnya yang elastis dengan air atau udara. Kali ini yang dimanfaatkan itu gelembung dan kulitnya. Gelembung itu bisa untuk obat-obatan dan kulitnya itu bisa dikonsumsi. Namun perlu dimasak terlebih dahulu karena ikan buntal ini termasuk hewan yang beracun. Tidak semua jenis ikan buntal dapat diambil gelembung dan kulitnya. Justru, jenis yang berwajah seram dengan duri seperti landak ini yang cenderung lebih aman ditangkap dan dimanfaatkan karena kadar racunnya yang rendah. Kita sudah berhasil mendapatkan 5 ikan buntal. Dan karena ini kondisi airnya sudah semakin keruh, jadi tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan ikannya lagi. Kita bawa pulang ya, Bang. Mengolah buntal berbeda dengan ikan pada umumnya. Kita harus lebih telaten. Sebelum diambil gelembungnya, hewan laut ini perlu dikuliti terlebih dahulu. Walaupun tampilannya yang berduri, tapi kalau ikannya sudah mati, ini aman untuk dipegang. Dan ternyata kulitnya ini lumayan sulit untuk dipotong ya, karena tebal sekali. Setelah terpisah dari kulitnya, gelembung udara diambil di dekat bagian kepalanya. Nah, ini dia gelembungnya. Memisahkan gelembung dari ikannya itu harus hati-hati agar tidak pecah, karena kalau pecah, harga jualnya itu bisa menurun jauh. Gelembung ikan buntal ukurannya lebih besar dibanding dengan jenis ikan lain yang seukuran. Nah, jadi setelah memisahkan gelembung dan kulitnya, biasanya para nelayan tuh menjemurnya terlebih dahulu selama 2 hari agar kulitnya itu lebih kering dan juga tidak membusuk. Ini dia yang sudah kering. Gelembung dijual setelah dikeringkan. Biasanya para nelayan tuh mengumpulkan dulu sampai 1 kilo atau 2 kilo, lalu dikirim keluar kota. Harganya berapa sih, Pak? 1 juta atau 2 juta per kilo. Wah, lumayan ya. Untuk 1 kilogram gelembung kering,
nelayan harus menangkap ratusan ekor ikan buntal. Dari hewan yang dianggap dapat merusak jaring, tapi hewan ini memberikan manfaat dan cukup memberikan hasil sebagai mata pencarian Desa Lepe. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memegang udang mantis ini kita perlu berhati-hati, karena di bagian kanan, kiri, dan bagian belakangnya itu sangat tajam.